Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai kami. Bahkan Bapa, Engkau siapkan kami untuk beribadah pagi ini. Pimpin kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami untuk meninggikan Engkau. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Bapa, ibadah kami dari awal sampai akhir, Bapa yang memimpinnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Tentunya semua diberkati Tuhan. Amin. Saat ini kita mau datang menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami. Ini kami Tuhan, membawa hati kami. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah-Ku yang ajaib. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Yesus. Ini kami Tuhan, Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku.
penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Yesus, aku yang hebat, aku yang perkasa. Haleluya, ku mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita begitu luar biasa, amin. Yesus, aku percaya Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup kami. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Kau pulihkan,
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya selalu ada dalam kehidupan kita. Bila kita percaya kepada Tuhan, kita pasrahkan semua beban kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan tak pernah terlambat. Walau waktunya lambat, tapi Dia tak pernah terlambat. Selalu pas, selalu sesuai apa yang dengan waktu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjagaku, aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita siapkan segalanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati pujian sembahan yang telah kami naikkan. Dan saat ini kami ingin menikmati berkat firman-Mu. Maka Tuhan bekerjalah di tengah-tengah pemberitaan firman ini, sehingga kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu akan memperdalam benih yang kami tabur, sehingga mereka dapat menumbuhkan benih ini dan dapat menjadikan tutur kata dan perbuatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang mempertajam kehidupan. Sekali lagi, kita akan belajar tentang mempertajam kehidupan. Pisau yang tajam itu akan memudahkan bagi pemiliknya di dalam bekerja. Ulir yang tajam itu juga akan mempermudah pemiliknya untuk bekerja. Nah, demikian juga kalau hidup kita dipertajam, maka akan mempermudah pemilik kehidupan kita untuk menggunakan kita. Sebagai orang percaya, kita selalu ingin dilayani atau melayani. Ini harus jadi pemikiran terlebih dahulu. Kita ingin menjadi alatnya Tuhan atau menjadi jemaat yang selalu dilayani. Pertanyaan ini mestinya jawabannya adalah kita ingin menjadi alatnya Tuhan. Kita meningkat dari jemaat menjadi pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pelayan Tuhan, kita harus mempertajam kehidupan kita. Pengkhotbah 10 ayat 10. Mari kita buka Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Mengasah kehidupan ialah meningkatkan kualitas hidup melalui penajaman hikmat yang dari Allah. Hikmat Allah ini akan makin tajam jika kita mau menggunakan pedoman Alkitab, menggunakan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Ketajaman hidup akan tercapai jika kita memelihara hati dengan benar. Jadi ukuran tajamnya kehidupan adalah melalui hati kita. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Kita buka lagi Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Allah sangat tegas mengatakan pada Samuel suatu saat. Karena apa? Samuel hanya melihat tampilan orang-orang yang ada di depannya. Anak Isai, ada Eliab, ada Syama. Samuel sudah tergerak. Lalu Tuhan mengatakan, kamu hanya melihat tampilan Samuel. Aku melihat hati yang memilih aku. Nah, jadi Alkitab ajarkan bahwa kualitas hidup ditentukan dari hati. Karena hati inilah yang melatar belakangi tingkah laku kita.
dan tutur kata kita. Jangan melihat seseorang dari tampilannya. Jangan melihat seseorang dari jabatannya. Bahkan jangan melihat seseorang dari aktivitas keagamaannya. Karena kualitas hidup dilihat dari apa yang dilakukan jika dalam perjalanan hidupnya menjumpai masalah. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dalam ayat-ayat tersebut kita melihat kualitas hidup dari seorang imam, dari orang Lewi, dari orang Samaria. Imam adalah pemimpin gereja. Kita dapat sebut imam adalah pendeta. Orang Lewi adalah petugas bait Allah. Dapat diumpamakan sebagai aktivis gereja. Sedangkan orang Samaria adalah orang yang dianggap rendah oleh rohaniawan. Dianggap orang yang tidak layak hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi dari ketiga tokoh itu yang memiliki ketajaman hidup di saat melihat orang yang dirampok, yang digeletakkan di pinggir jalan adalah orang Samaria. Tokoh agama hanya melihat, dia mengatakan kasihan ya, tetapi dia tidak turun tangan. Tokoh agama juga melihat, tetapi tidak turun tangan. Nah, sedangkan orang Samaria ya turun tangan dengan segala resikonya. Orang yang dirampok itu dinaikkan ke keledainya, dituntun, dibawa ke penginapan, dikatakan kepada orang penginapan, tolong titip orang ini, dia obati, dia berikan anggur, dibersihkan lukanya, dan nanti kalau kurang aku akan kembali untuk menjemput orang ini. Nah, Tuhan menegur, mana kekristenanmu? Jangan menjadi Kristen yang hidupnya tumpul sehingga hanya melihat kasihan tetapi tidak bertindak. Tuhan ingin kita mengasah hati kita agar ada peningkatan kualitas hidup kita. Ketajaman hidup akan menghasilkan hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengampunan. Dalam Lukas 6 ayat 45 tadi disebutkan perbendaharaan hati akan nampak jika orang itu dalam tekanan. Orang yang tajam hidupnya, jika hidup ditekan dengan masalah, jika hidup ditekan dengan kekurangan, jika hidup ditekan dengan sakit penyakit, bukan cemoohan yang keluar, bukan umpatan yang keluar, tetapi kebaikan hati yang keluar, kasih yang keluar, pengampunan yang keluar. Alkitab mengatakan kita akan diberi hati yang baru, dan hati yang baru inilah hati yang perbendaharaannya penuh dengan kebaikan. Apapun tekanan hidup yang datang, kebaikan muncul, dan ini diinginkan Tuhan. Sehingga melalui kebaikan yang kita tampilkan, Tuhan memakai kita. Tuhan menjadikan kita sebagai saksi hidup untuk mengalahkan kejahatan-kejahatan yang menekan, bahkan untuk menghasilkan. Nah, hati baru adalah hati yang perbendaharaannya penuh dengan kasih. Tadi sudah saya katakan, orang Samaria yang lewat tidak hanya memandang, tetapi tindakan kasihnya nyata. Tindakan kasihnya ada, perhatiannya muncul, walau beresiko tinggi. Berani mengalahkan segalanya. Nah, ketajaman hidup dilihat dari tindakan kasih, walaupun memiliki resiko yang berat. Resikonya apa? Tindakan kasih itu
adalah tindakan yang harus berani mengalahkan resiko yang tinggi. Orang yang beresiko tinggi adalah orang yang berani kehilangan tenaga. Resiko, kalau saya menolong orang yang dirampok tadi, resiko tenaga. Berani kehilangan bukan hanya tenaga tetapi pemikiran. Berani kehilangan harta. Itu resiko yang harus dimiliki orang yang memiliki ketajaman hati. Jadi memperhatikan orang lain saat ini dibutuhkan. Di tengah-tengah suasana COVID ini, kita harus benar-benar berani melihat lingkungan kita. Kita harus berani melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, jadi saatnya bukan hanya kasihan, tetapi bagaimana tindakan kasih yang harus kita lakukan. Tuhan pengen memakai kita punya tindakan kasih yang terus meningkat dan meningkat. Kualitas hidup dan ketajaman hidup akan makin hebat jika kita punya tindakan pengampunan. Pengampunan. Jangan simpan kebencian yang nantinya akan menumbuhkan akar pahit dalam hidup kita. Kebencian adalah racun yang menggerogoti hidup kita. Maka mari Bapak Ibu, di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, Tuhan ingin memakai kita sebagai alat-alatnya. Mari kita tingkatkan ketajaman hidup melalui hati yang diisi dengan kebaikan, yang diisi dengan kasih dan pengampunan. Selamat menerapkan firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah mengizinkan kami untuk menjadikan kami sebagai alat-alat-Mu. Pertajam alat-alat-Mu ini Tuhan. Sehingga hidup yang tajam ini dapat menjadi berkat bagi lingkungan kami, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami siap untuk mempertajam hati kami melalui firman yang Kau ajarkan dan melalui hati yang kami bersihkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, gereja kita sudah bisa offline dan kita dapat beribadah di gereja dengan catatan protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Yang pertama, kemana-mana kita harus pakai masker. Sampai di gereja, pulang gereja harus cuci tangan. Harus pakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, jaga jarak. Supaya kita dapat membantu pemerintah untuk tidak menjadi penyebar COVID-19. Melainkan kita menjadi pemutus COVID-19. Amin. Puji Tuhan. Bagi yang mengikuti ibadah online, tolong di-like supaya kami tahu. Syukur-syukur Bapak Ibu memberikan tanggapan supaya kami makin mengerti. Kritik, saran kami nantikan untuk perbaikan ibadah online yang terus akan kami lakukan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk jemaat yang membutuhkan, dan kita berdoa untuk kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah izinkan kami beribadah offline di gereja. Satu kemurahan Allah yang luar biasa.
Kami dapat bertemu jemaat satu dengan yang lain. Dan saat ini pun kami dapat mengadakan ibadah online untuk jemaat yang tidak dapat ke gereja, untuk teman-teman kami yang ingin mendengar firman-Mu. Urapi ibadah online ini sehingga menjadi berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Berikan hikmat-Mu kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tetap memberikan instruksi yang dapat diterima sampai ke bawah. Berkati Pak Jokowi dengan hikmat marifat-Mu, sehingga Bapak Jokowi tetap dapat menenangkan masyarakat, bangsa dan negara kami untuk maju bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati, menyertai Pak Jokowi. Kau juga memberkati para menteri, Kau juga memberkati para gubernur, Kau juga memberkati para bupati dan wali kota, Engkau juga memberkati para camat, Engkau juga memberkati para lurah, Engkau memberkati para RW dan RT Tuhan. Sehingga mereka dapat bersatu padu, satu instruksi, dikerjakan bersama, gotong royong, membuat masyarakat tenang di dalam menghadapi segalanya. Terima kasih Bapak, Indonesia kami menjadi Indonesia yang maju. Indonesia kami menjadi Indonesia yang diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang membutuhkan. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang retak kakinya. Kami berdoa untuk Ibu Arwanto yang sakit asam lambung. Kami berdoa untuk Pak Yusuf yang akan operasi kaki. Kami berdoa untuk Florence yang dirawat di ICU Amerika. Pada saat kami berdoa 4 orang ini kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Karena Engkau berjanji bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Endro. Kami berdoa untuk Pak Pri. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto. Kami berdoa untuk Pak Kadir. Kami berdoa untuk Koho. Kami berdoa untuk Mas Warto. Kami berdoa untuk Pak Martono. Kami berdoa untuk Pak Marsudi. Kami berdoa untuk Pak Gito. Kami berdoa untuk Pak Sarjono. Kami berdoa untuk Hendra Wijaya. Kami berdoa untuk Yondito. Tolong Tuhan, berikan pemulihan yang sempurna. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Nikmati berkat Allah yang limpah untuk Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Hering. Kami berdoa untuk Ibu Hartanto. Kami berdoa untuk Ibu Happy. Kami berdoa untuk Ibu Winyu. Kami berdoa untuk Ibu Wagini. Kami berdoa untuk Ibu Is. Kami berdoa untuk Ibu Karyanto. Kami berdoa untuk Ibu Mbing. Kami berdoa untuk Ibu Titi. Kami berdoa untuk Ibu Endang. Kami berdoa untuk Ibu Tini. Kami berdoa untuk Ibu Sar. Kami berdoa untuk Mbah Darto. Kami berdoa untuk Mbah Hadi. Kami berdoa untuk Omi dan Feni. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpang. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Nikmati pemulihan dan nikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak kami Luciana Agatha Larasati Nugroho yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Kami berdoa untuk Ella yang akan masuk ke Universitas Jakarta, Negeri Jakarta ataupun Universitas Negeri Surakarta yang akan masuk ke Fakultas Psikologi. Tolong Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang kami doakan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk anak kami Lucian. Tangan-Mu Kau tumpangkan untuk anak kami Ella. Biar mereka dapat diterima di universitas yang diinginkannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit, sembuhkan mereka. Kiranya Tuhan juga menghibur mereka-mereka yang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka-mereka yang mengalami permasalahan. Angkat semuanya Tuhan, agar mereka lepas dari beban-beban yang mereka hadapi.
Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Tuhan antar dan Tuhan pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Nah saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Jika kau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.